Rusia akan hentikan serangan militer ke Ukraina jika ini sudah tercapai. Sampai saat ini, Rusia militer belum menghentikan serangan militer ke Ukraina. Dalam serangan militer tersebut, jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi ke negara tetangga. Tapi Kementerian Pertahanan Rusia sempat mengumumkan gencatan senjata pada Sabtu. Gencatan senjata dilakukan untuk memungkinkan evakuasi penduduk dari dua kota Ukraina yakni Mariupol dan Volnovka ke tempat lebih aman. Ukraina mengklaim Rusia melanggar perjanjian gencatan senjata. Pada video yang dirilis, terdengar suara tembakan artileri barat Volnovka. Rusia telah melanggar perjanjian atau gencatan senjata, gagal memenuhi tugasnya dan menembaki kota Volnovka, kata Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk seperti diberitakan CNN International. Apa yang membuat Rusia menghentikan operasi militernya di Ukraina? Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Gavrilova mengatakan, serangan militer negaranya ke Ukraina akan berakhir jika target Moskow tercapai. Dalam wawancara virtual dengan jurnalis Kompas TV, Friska Kalesa pada Sabtu, ini akan mungkin diakhiri jika target kami tercapai, baik dengan cara diplomatik, berunding dengan si pihak Ukraina, atau melalui operasi militer, itulah ujarnya. Target kami sangat jelas, demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina sehingga Ukraina menjadi negara yang netral, itulah imbuhnya. Selain itu, akar masalah dari krisis ini ada sabotase terhadap perjanjian Minsk yang dilakukan Kiev selama bertahun-tahun. Rusia, kata Lyudmila Gavrilova, berusaha menempuh solusi damai dalam 8 tahun terakhir. Kami memperasai perjanjian Minsk yang memberikan cara yang jelas untuk menyelesaikan konflik di Ukraina, bila katanya. Kesepakatan ini disebut perjanjian Minsk. Sayangnya, perjanjian ini gagal setelah kedua belah pihak melakukan pelanggaran. Ada dua hal yang hendak dicapai Rusia dalam operasi militer di Ukraina, yakni demilitarisasi dan denazifikasi. Saat mengumumkan dimulainya serangan militer khusus untuk melindungi Republik Rakyat Donetsk atau DPR dan Republik Rakyat Lugansk atau LPR, Putin menggambarkan tujuannya sebagai demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Juru bicara menjelaskan denazifikasi berarti Rusia berencana untuk membebaskan Ukraina dari neo-Nazi, mendukung mereka dan ideologi mereka. Namun negara barat diduga memiliki mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang dilakukan oleh rezim Ukraina. Apa saja kejahatannya dimaksud Putin? Membakar rumah serikat pekerja dengan orang-orang yang masih ada di dalamnya. Begitu pula dengan bentrokan antara neo-Nazi dan pengunjuk rasa anti-Medan yang terjadi di seluruh negeri. Tujuan Rusia di Ukraina akan tercapai melalui diplomasi atau perang. Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia akan mencapai tujuan di Ukraina baik melalui jalur diplomasi atau perang. Rusia akan mencapai tujuan di Ukraina baik melalui negosiasi atau melalui perang, kata Putin kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui telepon pada Minggu. Seperti dituturkan seorang pejabat kepresidenan Prancis. Putin menambahkan bahwa Rusia juga berjanji tidak berniat menyerang situs nuklir Ukraina. Putra pejabat kepresidenan Macron menyatakan Putin sangat keras dalam mencapai tujuannya, termasuk apa yang disebut sebagai denazifikasi dan netral Ukraina. Putin juga menuturkan pengakuan atas semenanjung Crimea di Ukraina yang dianekasi oleh Rusia pada tahun 2014. Putin juga menutur pengakuan dua wilayah timur Ukraina yang telah memisahkan diri dari Rusia sebagai wilayah independen. Dalam percakapan dengan Macron, Putin juga membantah bahwa tentara Rusia mengatargetkan warga sipil. Hal itu diungkapkan Putin setelah Macron mendesaknya agar tidak membahayakan warga sipil seusai dengan hukum internasional. Pekan lalu Macron menyatakan kekhawatirannya akan resiko keamanan nuklir di Ukraina. Macron khawatir karena pembangkitan listrik
tenaga atom terbesar di Aerosol diserang dan direbut oleh pasukan Rusia. Panggilan telepon antara Putin dan Macron berlangsung selama 1 jam 45 menit dan atas permintaan Macron itu adalah pembicaraan keempat kalinya di antara mereka sejak Rusia invasi Ukraina pada 24 Februari. Macron sebelumnya berbicara dengan Putin pada 3 Maret. Macron lalu menyatakan yang terburuk akan datang ke Ukraina karena Putin berniat merebut seluruh negara itu. Untuk Rusia, Putin dalam panggilan telepon menyalahkan Kiev karena gagal mengevakuasi warga sipil dari kota pelabuhan utama Ukraina Mariupol yang dikelilingi oleh pasukan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin bersumpah untuk melanjutkan invasinya kecuali Ukraina memutuskan untuk menyerah. Hingga saat ini upaya dialog telah dilakukan dengan mediasi beberapa pihak. Hanya saja pasukan Rusia berharap bertahan melakukan serangan di beberapa wilayah Ukraina. Kremlin menyatakan panagu operasi khusus Moskow hanya mungkin dilakukan jika Kiev menghentikan operasi militer dan melaksanakan tuntutan yang sudah diajukan. Rusia pun selama-lamanya menentukan tidak memiliki rencana untuk menduduki Ukraina. Ribuan unjuk rasa meneriakkan tidak untuk perang dan kamu memalukan. Menurut video yang diposting di media sosial oleh aktivis oposisi dan blogger, demonstrasi juga terjadi di Bogota Barat serta di India dan Kazakhstan setelah Krimtus. Kremlin yang penjara Alexei Navalny menyorotkan protes di seluruh dunia terhadap perang. Militer Ukraina menyatakan lebih dari 11.000 tentara Rusia telah tewas sejauh ini dan 88 pesawat Rusia ditembak jatuh sejak awal invasi. Dalam 36 jam terakhir saja Ukraina telah menghilangkan 11 pesawat jet tempur dan 2 helikopter. Rusia terus gempur Ukraina sampai pusat pemerintah di Kiev menyerah. Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Minggu, kampanyenya di Ukraina berjalan sesuai rencana dan tidak akan berakhir sampai Kiev berhenti berperang. Rusia baru berhenti menyerang jika pusat pemerintah di kota Kiev, ibu kota Ukraina, betul-betul menyatakan menyerahkan diri. Vladimir Putin membuat komentar dalam panggilan telepon dengan Presiden Turki Recep Erdogan yang menyuruhkan gencatan senjata dan konflik yang menurut PBB telah menciptakan krisis pengungsian yang tumbuh paling cepat di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Pihak berwenang di Mariupol telah mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka akan melakukan upaya kedua untuk mengevakuasi sekitar 400 penduduk. Sekitar polisi pesisir Ukraina mengalami hari-hari pembakaran yang telah menjebak orang tanpa pemanas listrik dan air.